Get lost, meatbag. Peters, this is Agent Greer, FBI. Registered to a Cameron McAllister. I was listening. Halo kawan, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kita berjumpa lagi kawan dalam alur cerita film di Ahmad Irwan Channel. Dan kali ini kita akan membahas sebuah film action fiksi ilmiah yang berjudul Surrogate. Film yang dibintangi oleh aktor besar Hollywood Bruce Willis dan banyak bintang lainnya, bercerita mengenai keadaan dunia di masa depan, di mana di saat itu hampir semua peran manusia digantikan oleh sebuah robot pengganti manusia yang dipanggil dengan nama Surrogate. Jadi untuk mengetahui seperti apakah keseruan ceritanya, maka tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Karena semakin majunya perkembangan teknologi dan semakin murahnya hasil dari terapan teknologi tersebut, maka akibatnya teknologi tersebut dapat dinikmati dan dijangkau oleh semua orang. Dan di masa depan, tepatnya di Amerika, sebuah keajaiban dari teknologi berhasil merubah gaya pola hidup dari masyarakat di sana, di mana sebuah ciptaan teknologi yang fenomenal bernama Surrogate atau robot pengganti berhasil mengambil alih peran sehari-hari dari manusia sebenarnya. Karena di masa itu di Amerika, robot-robot pengganti mulai menggantikan tugas-tugas sehari-hari dari manusia, dan manusia yang mengendalikan robot-robot pengganti tersebut tetap berada di dalam kediaman mereka, atau tepatnya di kamar mereka, berbaring di sebuah alat yang bernama steam chair atau kursi pengendali untuk mengendalikan Surrogate menjalani kegiatan mereka bermasyarakat hampir 24 jam per harinya. Dan teknologi Surrogate yang selama 14 tahun terkenal aman bagi penggunanya, di suatu malam rekor keamanan tersebut berhasil tercoreng dengan tewasnya 2 pengguna Surrogate di malam itu. Salah satu korbannya adalah seorang pemuda bernama Jared Cantor, yang kebetulan pemuda tersebut adalah anak dari pencipta Surrogate itu sendiri, Lionel Cantor, dan Agent Tom dan Agent Peters yang juga salah satu pengguna Surrogate yang menyelidiki kasus pembunuhan tersebut, memulai penyelidikannya dengan menanyai Dr. Lionel Cantor. Namun dari hasil wawancara tersebut, Agen Tom dan Agen Peters tidak banyak mendapatkan petunjuk, karena Dr. Lionel Cantor yang saat itu masih dalam keadaan terpukul dengan kematian anaknya dan tidak bisa ditanyai banyak hal. Dan saat mendatangi gedung VSI, tempat para Surrogate diciptakan, Agen Tom dan Agen Peters pun masih belum mendapatkan petunjuk apapun, termasuk saat mereka mendatangi ke pusat pelatihan militer yang menggunakan Surrogate. Dan saat berada di pusat pengawasan Surrogate milik kepolisian kota, Agen Peters yang memperhatikan operator Sanders bekerja mengawasi kamera personal dari tiap-tiap pengguna Surrogate terkejut karena Sanders memiliki kemampuan untuk menonaktifkan langsung pengguna Surrogate yang akan melakukan tindakan kriminal. Agen Tom yang melakukan pengejaran terhadap seseorang yang diduga pelaku pembunuhan Surrogate berhasil selamat keluar menonaktifkan tepat waktu Surrogate-nya ketika Surrogate-nya dan Surrogate polisi lain diserang dengan alat penghancur Surrogate milik pelaku. Dan ketika kembali terkoneksi dengan Surrogate-nya, Agen Tom tiba-tiba saja sudah berada di daratan karena helikopternya jatuh tanpa kendali di wilayah yang dikenal anti-Surrogate. Agen Tom yang kembali melakukan pengejaran dengan Surrogate-nya yang kehilangan tangan kanannya kembali berlari mengejar pelaku. Dan di sini baru terlihat kehebatan Surrogate yang mampu melompat dengan jauh melebihi kemampuan lompatan manusia biasa.
hingga berhasil menyudutkan pelaku dan hampir menangkapnya sebelum akhirnya surrogate agen Tom diserang oleh penduduk setempat yang sangat membenci robot pengganti dan membuatnya putus koneksi dengan surrogate-nya. Agen Tom yang mengalami cedera di hidungnya akibat serangan alat penghancur surrogate dari pelaku akhirnya tidak sadarkan diri dan segera dilarikan ke rumah sakit oleh istrinya yang menemukannya tergeletak di lantai. Sedang di wilayah reservasi anti surrogate yang dimasuki agen Tom, terjadi demo anarki terhadap pemerintah karena dianggap polisi melakukan penyerangan ke wilayah anti pengguna surrogate. Agen Tom yang dilarang oleh atasannya, Agen Stone, untuk menyelidiki kasusnya kembali, tetap melakukan penyelidikan seorang diri dengan tubuh aslinya tanpa menggunakan surrogate masuk wilayah reservasi anti surrogate. Dan di wilayah reservasi anti surrogate yang jauh dari teknologi modern, Agen Tom berusaha untuk bertemu dengan seseorang yang dijuluki dengan nama Sang Nabi oleh para pengikut anti surrogate. Namun Agen Tom gagal berbicara dengannya karena latar belakang Agen Tom yang seorang polisi. Dalam perjalanan pulang dari lokasi reservasi, Agen Tom diantarkan pulang oleh surrogate Dr. Kenter yang berwujud remaja. Dr. Kenter memperingatkan Agen Tom kalau pembunuhan anaknya dan yang lainnya bukanlah pembunuhan biasa. Dan saat tiba di rumahnya, Agen Tom yang melihat surrogate teman-teman istrinya yang sedang dalam keadaan mabuk menghajar salah satu surrogate pria hingga mengalami kerusakan di wajahnya dan memperingatkan istrinya agar jangan bergantung pada tubuh bonekanya tersebut. Sedang di malam hari di kediaman Agen Peters yang sedang tertidur lelap tiba-tiba saja didatangi oleh seorang surrogate penyusup yang tidak dikenal ke kamarnya dan menembak berkali-kali Agen Peters hingga tewas. Lalu setelah itu alat pengendalinya dibajak oleh surrogate pembajak tersebut. Pihak militer yang mendapatkan peringatan dari Agen Tom kalau di daerah reservasi Sang Nabi memiliki senjata penghancur surrogate segera memburu Sang Nabi di wilayah reservasi. Dan saat Sang Nabi berhasil dilumpuhkan, betapa terkejutnya pihak militer kalau ternyata Sang Nabi juga sebuah surrogate yang dikendalikan oleh Dr. Kenter. Agen Peter palsu yang mengetahui kalau Agen Tom berhasil mencuri data penting dari bekas pimpinannya Agen Stone merencanakan untuk menyingkirkan Agen Tom, namun gagal. Agen Tom yang berhasil selamat dari kecelakaan yang disengaja oleh Agen Peter palsu segera mengejar Agen Peter palsu yang telah membawa flash disk miliknya. Namun Agen Tom gagal merebut flash disk dari Agen Peter palsu yang berhasil melarikan diri. Di pusat pengawasan surrogate milik kepolisian kota, Agen Peter palsu yang menyandra operator Sanders dengan tega membunuh atasannya sendiri, Agen Stone, yang di scene ini barulah diketahui kalau Dr. Kenter lah pembajak surrogate milik Agen Peters. Agen Tom yang mengetahui kalau dalang dibalik pembunuhan para surrogate adalah Dr. Kenter segera mendatangi kediamannya untuk menghentikan aksi gilanya. Namun sayang Agen Tom datang terlambat karena Dr. Kenter telah memasukkan sebuah virus ke dalam server pengawas surrogate milik kepolisian. Dan setelah itu Dr. Kenter langsung melakukan aksi bunuh diri dengan menelan racun. Agen Tom yang bingung bagaimana cara menghentikan virus yang telah dimasukkan ke Dr. Kenter ke server pengawas kepolisian segera masuk mengendalikan surrogate Agen Peters yang berada di server pengawas bersama operator Sanders. Dengan bantuan operator Sanders, Agen Tom berhasil menahan virus yang akan diupload memasuki seluruh tubuh surrogate di dunia. Dan di saat Sanders meminta Agen Tom untuk menonaktifkan kembali penahan virus untuk mencegah terbakarnya setiap surrogate, Agen Tom justru memilih pilihan no yang membuat semua surrogate di dunia rusak jatuh ke tanah. Dan di saat itu pula surrogate Agen Peters yang digunakan Agen Tom tertembak jatuh tepat di bagian kepala oleh sniper kepolisian yang menyusup ke area data center. Sesaat setelah itu semua surrogate di seantero kota bergeletakan secara serentak setelah berhasil dihancurkan oleh Agen Tom, termasuk pula surrogate milik istri Agen Tom, Maggie.
Semua manusia pengendali suroget pun untuk pertama kalinya keluar ruangan menggunakan kaki mereka sendiri dan terlihat kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Dan film pun berakhir.